Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Cynthia Putri Andrianti dari program studi psikologi dengan nomor NIM 2010801008. Nah, kali ini kita kembali lagi dengan mata kuliah ibadah, akhlak dan muamalah yang bertemakan Toharoh yang berjudul Tayamum dan Wudhu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan dalilnya saja ya. Yuk, untuk mengikuti kita selanjutnya, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Toharoh menurut bahasa berarti suci. Nah, menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam beribadah seperti dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sepulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tapi Dia hanya membersihkan kamu dengan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu tetap bersyukur. Toharoh atau bersuci menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni bersuci lahiriah. Beberapa contoh yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadas, dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, atau tempat yang dia diami dari kotoran sampai hilang rasa, bau, dan warnanya, yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, untuk yang kedua, bersuci batiniah. Bersuci batiniah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa, perbuatan maksiat seperti iri, dengki, takabur, dan lain sebagainya. Cara membersihkannya dengan taubatan nasuhah, yaitu memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, untuk macam-macam alat toharoh, yakni Allah selalu memudahkan hambanya dalam melakukan sesuatu. Untuk bersuci misalnya, kita tidak hanya bisa menggunakan air, tetapi kita juga bisa menggunakan tanah, batu, kayu, atau benda-benda padat yang suci untuk menggantikan air jika tidak ditemukannya air. Dalam bersuci menggunakan air, kita juga harus memperhatikan air yang boleh atau tidak digunakan untuk bersuci. Macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci yakni air mutlak, yaitu yang suci dan mensucikan, yaitu air satu, air hujan, yang kedua air sumur, yang ketiga air laut, yang keempat air sungai, yang kelima air danau, yang keenam air salju, yang ketujuh air embun. Nah, air yang suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, kopi, susu, dan lain sebagainya. Nah, untuk air musyamah, yaitu air yang terjemur oleh matahari dalam
bejana selain emas dan perak. Air ini makruh digunakan untuk bersuci. Air mustakamal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau maupun warnanya. Nah, air mutanajis yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, baunya maupun yang tidak berubah dalam jumlah sedikit, yaitu kurang dari 2 kula, yaitu kira-kira 270 liter. Itu pun menurut para ulama kontemporer. Nah, ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu, mandi junub, atau mandi wajib. Ada juga bersuci dengan menggunakan debu, tanah, yaitu dengan bertayamum, dan bisa juga menggunakan air, tanah, batu, dan kayu. Bahkan tisu, kertas itu termasuk kategori kayu, yaitu dengan beristinja. Nah, kemudian kita di sini akan berfokus pada wudhu dan tayamum. Bagi setiap kaum muslimin, kita diwajibkan untuk mengambil air wudhu, kan? Nah, untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat. Namun, bagaimana jika di sekitar kita tidak mendapatkan adanya sumber air? Nah, Islam merupakan agama yang indah dan sangat memperhatikan kondisi umatnya. Salah satu buktinya adalah masalah yang satu ini. Ketika kita hendak berwudu namun tidak menemukan sumber air yang bisa digunakan untuk kita melakukan ibadah, bisa memberikan solusi yang sederhana, yaitu dengan bertayamum. Tayamum adalah salah satu bentuk dari toharoh yang bisa dijadikan sebagai pengganti wudhu. Dalam kondisi-kondisi tertentu, cara wudhu tayamum berbeda dengan ketika kita berwudhu menggunakan air. Para ulama sempat bahwa ketika tayamum hendaknya menggunakan soid yang suci. Nah, tayamum diperoleh ketika tidak ada air di sekitar kita yang bisa digunakan untuk bersuci. Alat untuk bertayamum sendiri disebut dengan soid. Namun, ulama masih memiliki perbedaan pendapat tentang makna dari soid tersebut. Nah, jumhur ulama memakai soid dengan debu. Namun, ulama lainnya mendapatkan bahwa soid adalah setiap yang berada di permukaan bumi, termasuk debu, pasir, batu, kapur, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan dalil dari hadis yang disabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianugerahkan untukku tanah sebagai masjid, tempat sholatku, dan untuk bersuci. Polri. Adapun sebab diperbolehkannya bertayamum dijelaskan dalam secara lengkap dalam Taisirul Fiqh, yaitu sebagai berikut. Tidak ada, yaitu tidak ditemukan atau sumber air begitu jauh. Jika memiliki luka atau penyakit dan khawatir menggunakan air. Terus jika air sangat dingin dan sulit dipanaskan, jika air diperlukan untuk minum dan khawatir kehausan. Dalil yang menjelaskan bahwa tayamum diperoleh jika kita khawatir dengan menggunakan air akan menimbulkan bahaya atau doror, dapat dilihat dari hadis berikutnya. Dari Jabir, ia berkata, kami pernah keluar pada saat safar. Lalu seseorang di antar kami ada yang terkena batu dan kepalanya terluka. Kemudian ia basah dan bertanya pada temannya, apakah aku mendapati keringanan untuk bertayamum? Mereka pun menjawab, kami tidak mendapati padamu adanya keringanan pada engkau mampu menggunakan air. Orang tersebut kemudian mandi junub, lalu meninggal dunia. Ketika tiba dalam menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menceritakan kejadian orang yang mati tadi.
Beliau lantas bersabda, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Hendaklah mereka bertanya, jika tidak punya ilmu, karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Cukup baginya bertayamum dan mengusap kepalanya. HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Nah, berikutnya terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai rukun berwudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 6. Dalam ayat di atas disebut rukun-rukun wudu antara lain membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Namun para ulama berbeda pendapat soal rukun-rukun dalam wudu. Ada yang menyebutkan 4 saja sesuai yang ada di dalam Al-Quran, namun ada pula yang menambahkan berdasarkan dalil dari sunnahnya. Nah, menurut Al-Matliyah ada 7 rukun. Dengan menambahkan dengan keharusan berniat dan addo dan menggosok anggota wudhu, serta menurut beliau jika sekedar membasuh anggota wudhu dengan air masih belum bermakna bersuci. Dia juga menambahkan kewajiban mualat atau bersegera membasuh anggota yang lain. Nah, untuk menurut Al-Hanafiyah, rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Menurut Asy-Syafi'iyah ada 6 rukun dengan menambahkan niat dan tertib, yakni kewajiban untuk melakukan semua pembasuhan, usapan, dan urut, tidak boleh acak. Itidah yang digunakan beliau adalah tertib. Dan para ulama juga berbeda pendapat soal hukum tertib dalam berwudu. Pertama, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Malik, dan sebagian ulama mazhab Syafi'i, tertib hukumnya sunnah. Artinya, jika seseorang berwudu tidak sesuai dengan urutan wudu pada umumnya, maka wudu tersebut tetap sah. Nah, mereka berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6 di atas. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan, mengadhafkan antara satu anggota wudhu dengan anggota wudhu yang lainnya menggunakan huruf wawu. Nah, sementara huruf wawu tidak berfaedah at-tartib, yaitu urutan. Karenanya dengan cara apapun seseorang berwudu, tertib atau tidak, wudunya tetap sah. Selain itu, mereka berpegang pada hadis riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya 3 kali lalu mengusap kepalanya. Imam Daruqutni, Sunan ad-Daruqutni. Pada hadis di atas, Nabi Muhammad SAW membasuh kedua kakinya tersebut terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Ini menunjukkan bahwa tertib bukan merupakan kewajiban ataupun rukun wudhu, melainkan hanya sebatas kesunahan saja. Nah, kedua, menurut Imam Syafi'i, Imam Ibnu Az-Zahiri, dan Imam Ahmad bin Hambal, tertib merupakan rukun wudhu. Artinya, seseorang yang berwudhu tidak sesuai dengan urutannya, wudhu tersebut tidak sah. Mereka juga berpedoman pada surat Al-Maidah ayat 6 di atas. Pada ayat dimaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut anggota wudhu yang diusap kepala berada di antara anggota-anggota wudhu yang dibasuh muka, tangan, dan kaki.
Sedangkan dalam tradisi bahasa Arab, hal sejenisnya selalu disebut bebarengan. Tradisi ini tidak akan diubah kecuali karena ada maksud tertentu, yaitu melaksanakan wudhu sesuai dengan urutan tersebut. Di samping itu, mereka juga berpegang pada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para tabi'in, bahwa mereka selalu berwudhu sesuai dengan urutan wudhu pada umumnya. Ini merupakan penjelasan akan kewajiban tertib dalam berwudhu. Imam Nawawi Al-Majmu' Juz'i halaman 484. Dari kedua pendapat tersebut, tampak pendapat kedua yang menyatakan kewajiban tertib merupakan pendapat yang kuat, sebab sifat orang yang menceritakan sifat wudhu Rasulullah SAW selalu menyebut bahwa wudhunya tertib, tidak sekalipun Rasul berwudhu secara tidak tertib. Sehingga kesimpulannya bahwa wudhu secara tertib inilah wudhu yang diajarkan kepada Rasul pada umatnya. Adapun hadis riwayat Utsman bin Affan RA di atas yang menyebutkan bahwa Nabi SAW membasuh kedua kakinya terlebih dahulu, baru kemudian mengusap kepalanya. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, yaitu hadis riwayat Imam Daruqutni dari jalur Imam Ahmad yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengusap kepala terlebih dahulu, baru membasuh kedua kakinya. Dengan demikian hadis Utsman tidak layak dijadikan sebagai dalil. Nah, itu tadi penjelasan tentang toharoh, tayamum, dan wudhu ya teman-teman. Sampai jumpa, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.